Halo kawan-kawan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kembali lagi dengan saya, Risma Sitanggang. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun Q&A mengenai suplemen atau natural, ya. Jadi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari para subscriber juga atau kawan-kawan, ya. Dan juga nanti saya akan memperjelas apakah badan saya ini terbentuk secara alami atau dengan suplemen, oke? Kita mulai ya. Jadi yang pertama itu dari Muhammad Hanif. Ya, pertanyaannya, Abang natural atau pakai suplemen? Oke. Ini secara jujur ya, saya bilang badan saya ini terbentuk secara natural. Sekali lagi ya, secara natural. Saya tidak pernah menggunakan suplemen ataupun obat-obatan ya. Jadi ini secara natural terbentuk dengan olahraga yang sering saya lakukan. Ya, kenapa bisa begitu Bang? Bisa terbentuk secara natural. Itu tadi, kalau kita tahu apa yang kita makan, olahraga apa yang harus kita lakukan, secara natural tubuh kita ataupun otot itu akan terbentuk secara natural dan bisa bertahan lama. Kemudian dari Mr. Alif, ya, katanya, Bang, tingginya berapa sekarang? Tinggi badan 175, berat badan 75 kg. Ya. Kemudian yang berikut dari Case AR. Pertanyaannya, Bang, kalau makanan pengganti nasi, apa Bang, biar badan bisa kotak-kotak? Jadi kalau buat saya itu, kalau di tempat kerja ya, kayak di sini saya kontraknya 8 bulan, jadi saya tidak pernah menyentuh nasi sedikit pun, ataupun tidak pernah makan nasi ya. Penggantinya saya ambil dari kentang ataupun roti, ya. Saya ambil dari kentang ataupun roti, ya. Kemudian dari Batak Gaming, katanya, Bang, kalau mau gedein badan mending beban berat tapi repetisi dikit, atau beban sedang tapi repetisi banyak. Nah, jadi tergantung. Kalau mau gedein badan, mending beban berat walaupun repetisi sedikit. Itu untuk gedein badan ya. Beda mau gedein badan sama mau bentuk badan. Jadi kalau Anda mau pilih gedein badan, itu bisa beban berat walaupun repetisi sedikit. Kalau Anda mau membentuk otot, itu beban sedang tapi repetisinya banyak. Ya. Jadi harus bisa dibedakan ya. Mau membentuk badan atau mau gedein badan. Oke? Itu tadi pertanyaan dari Batak Gaming ya. Kemudian dari Daim Ryan, katanya, kalau orang kurus berapa lama bisa dada macam abang? Jadi kalau orang kurus itu harusnya tergantung kurusnya ya, seberapa kurus. Biasanya kalau orang kurus itu, kalau mau gedein badan harus makan makanan yang berprotein dulu. Jadi maksudnya makanan berprotein itu badannya diisi dulu, ya. Kalau yang kurus ya, badannya diisi dulu atau digedein dulu badannya. Jadi makanannya itu ya makanan yang berprotein seperti dari telur, susu, terus yogurt, dari ikan, dari ayam. Jadi yang banyak mengandung protein, ya. Badannya bisa digedein dulu, baru nanti dibentuk. Atau sembari berjalan, sembari membentuk, dan juga makan makanan yang berprotein tadi. Oke? Itu tadi dari Daim Ryan ya. Kemudian ada dari Moksa. Tapi ya, pertanyaannya keluar dari jalur ya, tapi ya nggak apa-apa, kita jawab ya. Kerja di kapal apa Bang? Nah, saya dikerja di kapal pesiar ya, sebagai jurumudi ya. Kemudian Riansa Saputra, katanya, apa yang membawa abang bekerja di kapal pesiar? Yang membawa saya bekerja di kapal pesiar itu bisa menjelajahi dunia, ya. Bisa menjelajahi dunia dengan gratis,
Jadi kenapa gratis? Karena didukung dari pekerjaan kita. Jadi kita bisa menjalani belahan dunia. Oke? Kemudian ada dari Akbar Wijaya. Bang, cara nambah pull up gimana? Dan abang bentuk tubuh gimana? Kan kerja di kapal, emang ada alat fitnessnya. Jadi kalau menambah repetisi pull up itu, kita itu harus sering-sering melakukan pull up. Kemudian kita itu harus sering hanging ya, ataupun bergantung. Jadi supaya kekuatan tangan itu bernambah. Pada saat kita melakukan pull up itu, kekuatan tangan itu teruji. Jadi tangan itu lebih kuat. Biasakan sebelum melakukan pull up itu, ini dulu ya, stretching atau pemanasan. Kayak bergantung ya, menahan badan setengah ataupun negatif pull up ya. Pada saat kita naik, kita tahan kira-kira 5-10 detik ya. 10-12 repetisi ya. Itu juga salah satu menambah repetisi pull up ya. Pokoknya sering-sering melakukan pull up ataupun bergantung lah untuk memperkuat pergelangan tangan ya. Kemudian dari David Al-Ghazali, Bang, minta infonya dong, saya sering fitness tapi nggak jadi-jadi. Kendalanya di mana ya bang? Padahal asupan gizi sama vitamin udah saya coba. Emang sih saya masih sering merokok dan ngopi. Nah, ini dia yang emangnya ini masih sering merokok dan ngopi. Jadi selain dari asupan makanan ataupun vitamin, salah satu faktor yang mempengaruhi badan kita itu tidak terbentuk yaitu istirahat ya. Kita itu harus, bukan berarti harus banyak-banyak istirahat, tidak. Istirahat itu dipandang dari, bukan dari lamanya kita istirahat atau tidur. Seperti saya itu tidak pernah satu hari itu tidur 8 jam. Ya, jadi kita itu tidur bukan seberapa lama, tetapi kualitas tidur kita itu yang perlu ya, kualitas ya, bukannya lamanya tidur itu. Ya, itu juga harus dipikirkan ya. Kemudian yang berikut masalah pikiran ya. Itu juga mempengaruhi ya, pikiran itu dalam pembentukan tubuh ya. Kalau pikiran kita itu stres atau gimana, walaupun kita sering pergi ke gym ya kan, makan makanan bergizi ya kan, suplemen apa segala macam, tapi kalau pikiran kita itu terganggu, sama aja nggak bakalan terjadi atau nggak bakalan terbentuk. Jadi itu beberapa hal tadi ya yang mempengaruhi badan kita itu tidak terbentuk. Oke, kemudian dari RGG Channel ya. Bang Riz, kalau kita konsisten latihan dan udah mengatur pola makan yang tepat, serta mengusahakan sumber protein dari real food dengan maksimal, akan tetapi perkembangan otot segitu-gitu aja. Nah, pertanyaannya ini mungkin yang bisa saya jawab itu mungkin metode latihannya ya. Mungkin metode latihannya di situ-situ aja. Walaupun kamu sudah mengusahakan sumber protein ataupun makanan secara maksimal, tapi kalau latihannya kamu rata begitu aja, itu sama aja nggak bisa terbentuk juga ya. Jadi kalau bisa itu ditingkatin, kayak seperti repetisinya dinaikin, terus mengganti olahraganya ya, atau teknik yang dilakukan. Jadi jangan di situ-situ aja, kalau boleh di mix ataupun diganti ya. Jadi bukan dari masalah makanan ataupun protein yang kita makan, tetapi teknik olahraga yang kita lakukan juga ya. Walaupun misalnya protein masuk terus ke badan kita kan, berarti tenaga kita banyak tuh ya. Tetapi olahraga yang kita lakukan itu olahraga yang tidak mengeluarkan tenaga. Jadi asal rata gitu di situ aja ya. Kalau boleh ya setiap hari itu ada peningkatan lah, supaya badannya juga terbentuk secara konsisten. Oke? Oke kawan-kawan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, itulah tadi Q&A ya. Suplemen atau natural. Jadi sekali lagi ya saya perjelas ya. Saya itu terbentuk secara natural, makanya saya bisa menjaga ini selama 12 tahun. Ya. Intinya saya itu di kapal atau di tempat kerja saya tidak makan nasi ya. Tapi kalau Indonesia tetap saya makan nasi. Di kapal itu satu kontrak itu 8 bulan, saya tidak pernah menyentuh nasi. Jadi saya itu ngambilnya dari roti,
kentang, ataupun cemilan yang sering saya makan di kamar ya, kalau nonton gitu ya. Jadi ini terbentuk secara natural ya, tidak ada obat-obatan. Makanya kalau terbentuk secara natural itu akan bertahan lama. Beda dengan orang yang menggunakan suplemen ataupun obat-obatan ya, yang dibantu dengan itu, obat-obatan ataupun suplemen itu tidak akan bertahan lama. Oke? Jadi secara natural ya. Jadi terima kasih telah menonton video-video yang saya persembahkan. Jangan bosan-bosannya menonton video yang akan saya tampilkan kembali ya. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan telah mendukung channel saya ya sampai sejauh ini, dan juga jangan bosan-bosannya untuk mendukung saya terus ya, supaya semakin banyak lagi video-video yang saya persembahkan untuk kesehatan kita bersama. Bukan seberapa berat yang Anda angkat, tapi seberapa tepat Anda melakukannya. Oke? Semoga semua kawan-kawan dimanapun berada sehat selalu ya. Terima kasih.